Pertempuran 10 November 1945 merupakan salah satu pertempuran paling dahsyat antara Belanda dan Indonesia. Karena banyaknya pejuang yang gugur di pertempuran ini, Indonesia melawan penjajah dengan taruhan ribuan nyawa yang direlakannya hanya untuk satu kata, merdeka. Pasukan Belanda, Afney, dan Nika mendarat di bawah pimpinan Brigadir A.W.S. Malabi datang ke kota Surabaya dengan maksud ingin melucuti senjata tentara Jepang, membebaskan tawanan, dan memulangkannya ke negara mereka. Saya datang ke sini hanya untuk melucuti tentara Jepang. Saya berjanji tidak akan mengusik kalian. Baiklah, saya izinkan dengan satu syarat, hanya melucuti tentara Jepang. 18 September 1945 pukul 9 malam, Ploegman mengarahkan pasukannya untuk mengibarkan bendera Belanda di Hotel Yamato yang tanpa persetujuan pemerintah Indonesia daerah Surabaya. Pasukan, kibarkan bendera negara kita di atas hotel ini. Siap, Kapten! Pemuda Indonesia, lihat itu, apa yang sudah mereka lakukan, mengibarkan bendera mereka di atas tanah kita. Tidak, tindakan mereka seperti menghina kedaulatan kita. Ayo kita berunding bersama Belanda. Kalau sampai mereka tidak mau menurunkan bendera itu, terpaksa kita turunkan secara paksa. Tapi Jenderal, bukankah tentara Belanda itu sangat keras kepala? Bagaimanapun juga, ini ada tanah kita, bukan milik mereka. Sudirman memilih jalan musyawarah untuk menurunkan bendera Belanda di Hotel Yamato. Brigadir Malabi dan Jenderal Ploegman, saya selaku perwakilan dari rakyat, saya ingin bendera negaramu yang sedang kalian kibarkan saat ini segera diturunkan. Mengapa begitu? Bagaimanapun juga, ini adalah negara kami. Kalian berada di bawah kekuasaan kami. Lalu, tanah yang kalian injak ini ada negara kami, bukan negara kalian. Kalian tidak ada hak untuk mengibarkan bendera kalian di sini. Karena ini ada negara kami. Camkan itu. Kesalahpahaman menyebabkan terjadinya tembak-menembak yang berakhir dengan tewasnya Brigadir Jenderal Malabi oleh tembakan pistol seorang pemuda Indonesia, dan terbakarnya mobil tersebut terkena ledakan granat yang menyebabkan jenazah Malabi sulit dikenali. Kematian Malabi ini menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia, berakibat pada keputusan Mayor Jenderal Eric Carden Robert Manswerk yang menggantikan Malabi, mengeluarkan ultimatum 10 November 1945. Untuk memihak pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara Afni dan administrasi Nika. Saya tegaskan kepada seluruh pemuda Indonesia untuk menyerahkan seluruh persenjataan yang kalian punya dan hentikan perlawanan pada kami. 10 November 1945 adalah batas akhir kalian menyerahkan seluruh persenjataan atau kami akan menyerang. Indonesia memilih untuk tidak memperdulikan ultimatum tersebut dan memilih untuk melawan Belanda dengan persenjataan yang ada. Bung Tomo adalah salah satu tokoh penting yang membakar semangat pemuda Surabaya yang kala itu sedang gencar karena ultimatum tersebut. Merdeka, area-area Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah mengirimkan kita pamflet-pamflet yang dapat menjadi ancaman bagi kita. Kita diwajibkan sesuai dengan waktu yang mereka tentukan, mengembalikan senjata yang kita rebut dari tentara-tentara Jepang. Area-area Surabaya, selama benteng-benteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat mencari kain merah dan putih, maka selama itu kita tidak akan menyerah kepada siapapun. Allah akan melindungi kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka! Orasi Bung Tomo benar-benar membakar semangat juang rakyat Surabaya. Hingga pecahnya pertempuran ini, pertempuran paling dahsyat dalam sejarah merebut proklamasi 10 November 1945, di mana tentara Belanda tanpa ampun melancarkan serangan udara, darat, dan juga laut. Tentara Indonesia hanya memegang bambu runcing dengan nyawa sebagai taruhan mereka. Ribuan rakyat Indonesia telah tewas dalam medan pertempuran. Sekitar 6.000 sampai 16.000 pejuang dari pihak Indonesia tewas. Korban dari pasukan Inggris dan Belanda kira-kira sejumlah 600 sampai 2.000 tentara. Pertempuran di Surabaya yang menewaskan ribuan korban jiwa telah menggerakkan perjuangan rakyat di seluruh Indonesia untuk mengusir penjajah dan mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran yang menumpahkan banyak darah dikenang sebagai Hari Pahlawan 10 November 1945.